Sidak yuk bareng apoteker. Kalian ada yang tahu dengan obat ini? Kira-kira obat apa ya? Nah, obat ini tuh merupakan salah satu bentuk pengobatan untuk batu empedu. Nah loh, apalagi tuh batu empedu? Batu yang ada dalam empedu kah? Mari kita diskusi. Nah, kenapa hari ini aku mengambil tema si batu empedu ini? Karena kemarin ketika di kantor atasanku tanya, ini obat apa sih? Jadi ketika aku kulik, ternyata obat ini merupakan suatu obat untuk pengobatan batu empedu. Jadi ada pasien yang mengalami batu empedu dan diberikan dokter dengan obat tersebut. Nah, terus batu empedu apa? Apa itu? Batu yang ada di kerikil jalanan ada di dalam empedu? Bukan kayak gitu ya. Kenapa bisa disebut dengan batu empedu? Karena dalam empedu itu terdapat gumpalan-gumpalan yang menyerupai batu. Gumpalan ini mengeras karena adanya penumpukan kolesterol atau bilirubin. Nah, kalian kan juga sering dengar tuh ada batu empedu, ada batu ginjal. Itu sama-sama pengerasan yang membentuk seperti batu. Dan empedu atau ginjal ini sesuai dengan penempatannya. Kalau batu empedu itu biasanya juga disebabkan oleh adanya penumpukan kolesterol atau bilirubin. Sedangkan batu ginjal itu karena adanya penumpukan dari kristal mineral. Nah, kali ini kita akan membahas yang batu empedu dulu ya. Nah, setelah dari beberapa jurnal yang aku baca, aku dapat informasi bahwa batu empedu ini dibedakan menjadi dua jenis batu empedu. Yang pertama itu ada batu empedu kolesterol dan yang kedua itu ada batu empedu pigmen. Di mana batu empedu kolesterol itu berasal dari penumpukan kolesterol, sedangkan batu empedu pigmen ini berasal dari penumpukan bilirubin. Nah, dari yang tadi penyebab batu empedu tersebut, pasien yang sebelumnya itu bertanya sama aku itu, ketika aku ajak konsultasi, beliau menyebutkan bahwa dalam sehari beliau bisa memakan nasi padang sebanyak 3 kali berturut-turut. Nah, itu penyebabnya Pak, karena kan santannya itu lemak ya, yang bisa akhirnya menumpuk kolesterol yang ada di dalam tubuh. Jadinya kolesterol itu tidak dapat terurai dengan baik dan menumpuk menjadi batu mengeras seperti itu. Hati-hati ya untuk yang makan santan-santan ini, boleh tapi batasi. Terus kenapa ya dikasih obat tadi? Apa karena kondisi pasiennya udah parah? Atau ada hal lain yang menyebabkan dokter memberikan obat tersebut? Jadi, untuk kasus tersebut bisa jadi antara pasiennya tidak mau melakukan operasi atau memang kondisinya belum dibutuhkan untuk operasi. Nah, si dokter akhirnya menyarankan untuk diberikan obat ini karena mekanisme obat ini itu untuk mencegah terjadinya pembentukan atau pengendapan kolesterol yang ada di dalam kantong empedu. Nah, dia mencegah nih supaya tidak terjadi pembentukan tersebut dan dapat membantu untuk meluruhkan yang sudah ada di dalam kantong empedu. Tapi kalau misalkan dalam pengobatan, itu kan pengobatannya juga harus dilakukan pengamatan ya selama 6-12 bulan ke depan. Tapi jika dalam waktu pengamatan tersebut tidak terdapat perubahan sama sekali, akhirnya akan dilakukan pembedahan karena harus diambil batu-batu tersebut sebelum mengkomplikasi organ-organ lainnya. Karena kan si empedu ini kan berdekatan dengan hati, berdekatan dengan usus, takutnya nanti akan memberikan komplikasi pada organ tubuh lainnya. Nah, tapi perlu diingat ya, ada juga jenis batu empedu yang tidak dapat dilarutkan dengan obat tersebut. Mau nggak mau kita harus dengan menjalani operasi. Nah, operasi ini juga sebenarnya cenderung aman ya, pasti dokternya juga sudah ahli untuk melakukan operasi. Jadi sebaiknya jangan asal membeli obat atau karena tahu nih sudah obatnya ini saya beli aja gitu. Karena tidak semua obat juga bisa dibeli tanpa adanya resep, tanpa adanya konsultasi dari dokter. Semua harus dilandasi dengan pengobatan yang diarahkan diagnosisnya dari dokter.